Semua diawali dengan perceraian. Bab 171-175. Minum sesuatu. Gu Chen menyalakan sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam dan tertawa kecil. Zhang Bao tidak bisa berharap untuk itu, dan mengangguk berulang kali, oke. Tuan Gu membantu Anda, jadi Anda harus minum sesuatu. Lalu saya akan memesan hotel besar dan membiarkan mereka mengaturnya. Hotel besar seperti apa, apakah itu bagus? Zhang Bao mengikuti pandangannya dan menoleh. Toko kecil itu hanya seluas belasan meter persegi, tapi ada orang yang masuk dan keluar. Makan hotpot kecil. Aku tidak peduli, tapi apa menurutku akan buruk memperlakukanmu seperti ini? Katanya dengan senyum masam. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Zhang Bao juga telah mengalami kesulitan sejak dia masih kecil, jadi dia sama sekali tidak pilih-pilih makanan, dan beberapa hal baik. Ketika saya masih muda, saya bahkan tidak makan ubi, jadi Zhang Bao keluar dari pegunungan ketika dia berumur 10 tahun, dan keluar untuk bergaul dengan masyarakat. Tidak mudah tertukar dari anak gembala sampai titik ini. Tapi dia tidak banyak menuntut apa yang akan dimakan, bukan berarti Gu Chen tidak memilikinya, bagaimana dia bisa makan di warung pinggir jalan ketika dia mengundang seseorang untuk makan. Tuan Gu memiliki status bangsawan, tempat ini tidak cocok. Saya akan menelepon dan meminta hotel untuk menyiapkan kamar pribadi yang bagus dan membawa 2 botol anggur yang enak. Kata Zhang Bao lagi. Namun, Gu Chen melambaikan tangannya dan tersenyum pahit, aku bukan tuan muda, jadi aku tidak peduli apa yang aku makan, kita hanya bertemu di sini secara kebetulan, jadi kita bisa makan apapun yang kita mau. Berjalan ke toko, dia berteriak pada pemiliknya, sepotong daging sapi panci panas kecil, goreng 2 hidangan daging dengan santai, dan bawa 2 botol anggur ke sini. Oke. Kalian berdua duduk dan tunggu sebentar. Sebelum makanan disajikan, Gu Chen mengobrol dengannya. Akhir-akhir ini ada banyak keributan, dan para petinggi mulai memperhatikanmu. Zhang Bao menggaruk kepalanya dan tersenyum kecut, apakah aku terkenal? Siapa di jalan yang tidak mengenal Tuan Bao? Baru kemudian saya punya hari ini. Anda dan saudara Long, keduanya adalah dermawan saya. Zhang Bao mengepalkan tinjunya dalam jumlah ganda dan berkata dengan sangat sopan. Gu Chen mematikan puntung rokok dan melemparkannya ke tanah dan tersenyum sedikit, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat cerdas. Dengan kota dan ambisi Anda, bahkan jika saya tidak muncul, dalam 2 tahun Anda pasti akan duduk di kursi hari ini. Tidak jauh dari lokasi ini. Jika Anda tidak memprovokasi orang lain, bagaimana situasi yang terakhir bisa terjadi? Seorang pria parubaya dengan rambut Mediterania berkata dengan lembut sambil memegang secangkir teh, beberapa orang yang duduk di sebelahnya juga mengangguk. Aku juga memeriksanya. Terakhir kali di resepsi, Xiao Feng bertemu Gu Chen, dan bahkan mengaku pada Nona Ling di depan umum. Seorang pria tidak mengambil apa yang disukai orang lain. Mengapa kamu tidak memahami kebenaran ini? Bisa mengeluarkan benda ini. Benar, mereka juga mundur untuk waktu yang lama, sampai Nona Ling diikat, dan hal berikutnya terjadi. Tidak masuk akal bagi Anda untuk menjadi emosional dan masuk akal. Orang-orang ini telah berteman lama dengan Jiang Tianhe selama bertahun-tahun, dan mereka tahu bahwa dia telah merekrut pasukan selama periode waktu ini, untuk memperkuat kekuatan keluarga Jiang. Tujuan utama memperkuat kekuatan adalah untuk membalaskan dendam putranya. Tendangan Gu Chen membuat tuan muda keluarga Jiang cacat. Dia harus menemukan cara untuk membalas dendam ini. Apakah kamu takut? Jiang Tianhe memandangi orang-orang ini dan berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya di Mediterania tidak mengungkapkan secara langsung, tetapi sedikit tersenyum, tidakkah kamu harus takut? Ini orangnya Illinois. Apakah Anda lupa apa yang terjadi di Rose Hall? Tianhe, hentikan, paling buruk, cari wanita lain untuk memberimu putra baru. Perlakukan saja itu sebagai tuba dan gunakan latihan trompet. Diam. Jiang Tianhe menoleh untuk melihat ke kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, saya juga tidak berharap Anda membantu saya. Kami adalah teman yang telah saling kenal selama bertahun-tahun. Saat ini, semua orang bersembunyi dari rumah Jiang. Saya sangat lega Anda masih bisa datang. Jangan khawatir, saya tidak pernah berpikir untuk menghadapi anak itu, tetapi saya tidak bisa menelannya. Ketika dia mengatakan ini, Jiang Tianhe telah berkompromi di dalam hatinya. Jika dia benar-benar berani menyentuh Gu Chen, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Memanggil semua orang di sini murni untuk mengeluh dan bersenang-senang. Awalnya, keluarga Jiang tidak peduli dengan masalah ini. Jiang Feng tidak memindahkan tunangannya, dan Gu Chen tidak bisa melukainya secara serius. Kamu juga seorang Jiang Hu tua, dan kamu harus tahu bagaimana menimbang kepentinganmu sendiri. Anak itu berinisiatif untuk memperbaiki hubungan. Pria lain di sebelahnya berkata dengan lembut. Sekarang banyak orang kuat yang sangat ingin menjilat pria sebesar itu dengan latar belakang yang kuat seperti Gu Chen. Bagaimana dia bisa mengikuti Jiang Tianhe untuk menghadapinya? Orang-orang ini telah berurusan dengan Jiang Tianhe selama lebih dari 10 tahun, dan mereka tidak ingin melewati air berlumpur ini sendiri, juga tidak ingin dia terus terobsesi dengan obsesi buta. Awalnya,
keluarga Jiang tidak memanfaatkan masalah ini, tetapi mereka bersikeras untuk mempertahankannya. Apakah akan ada buah yang baik untuk keluarga Jiang saat itu? Mampu memaksa keluarga Jiang, keluarga pertama di Jiangsu, ke dalam keadaan seperti itu, dapat dilihat bahwa latar belakang orang ini tidak dapat diduga, dan pengaruhnya mungkin telah menyebar keluar Jiangsu sejak lama. Maksudmu, dia memukul anakku, dan aku harus menyapanya dengan senyuman. Jiang Tianhe menamparkan meja kopi dan berkata dengan marah. Pria parubaya dari Mediterania menghela nafas tak berdaya, kami adalah pengusaha. Kami harus menyelaraskan kepentingan kami, dan kemudian menunggu kesempatan untuk menemukan kelemahan satu sama lain. Nona Qiu, apakah saya benar? Saat dia berbicara, pria dari Mediterania menoleh dan menatap wanita di sebelahnya yang belum berbicara. Wanita ini mengenakan congsam, dipasangkan dengan sepasang stoking hitam, dan dengan fitur wajahnya yang halus, dia sangat sempurna. Apa yang dikatakan Bos Zhang sangat benar, kamu tidak bisa terlalu tidak sabar untuk berurusan dengan pria kecil ini. Wanita dengan congsam menyesap tehnya dan tersenyum tipis. Namanya Qiu Yue, dan dia adalah penanggung jawab yang turun dari ibu kota provinsi untuk mengawasi pergerakan berbagai kementerian Jiangsu. Dia biasanya tidak muncul kecuali seseorang melanggar kepentingannya. Bisakah Nona Qiu memiliki tindakan balasan? Jiang Tianhe memandangnya dengan curiga dan berkata, memiliki duri seperti itu di pihak Jiangsu pasti akan menghalangi cara Nona Qiu menghasilkan uang, jadi lebih baik mencari cara untuk membersihkannya sesegera mungkin. Tapi sekarang anak laki-laki yang tidak diketahui asalnya muncul di Jiangsu, dan banyak orang menginvestasikan kembali modal mereka padanya, seperti keluarga Jiang, keluarga Bai dan beberapa keluarga kecil. Untuk berteman dengannya, mereka memilih untuk bekerja sama dengan grup Junli terlebih dahulu, dan mengambil kesempatan untuk online dengannya. Akibatnya, jauh lebih sedikit orang yang datang untuk menjilat Qiu Yue sekarang, dan Jiang Tianhe juga menghabiskan banyak upaya untuk menyeret wanita ini ke dalam air. Tunggu, mungkin tidak lama lagi seseorang akan datang dan membersihkannya untuk kita. Qiu Yue menyesap tehnya, lalu berdiri dan tersenyum ringan, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Kalian mengobrol saja. Setelah berbicara, dia pergi dengan pinggangnya yang anggun berputar. Wanita ini penuh pesona tidak peduli perilaku atau sikapnya, meski dia pergi beberapa detik, mata semua orang masih menatap ke arah pintu. Apalagi saat Congsam diaduk, pemandangan yang menjulang di dalamnya bisa menarik perhatian siapapun. Wanita itu benar-benar memiliki selera. Pria parubaya dengan rambut Mediterania menelan ludah dan berkata dengan senyum jahat. Jiang Tianhe menepuk kepalanya dari samping, bosan bekerja. Apakah kamu berani memikirkan hal ini? Mungkin kamu akan ditipu olehnya sampai kamu mati, dan kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh tangannya. Pada saat yang sama, di area villa Jiangsu Yuhuatai, Gu Chen makan sebentar dengan Zhang Bao di luar. Setelah memesan, dia kembali, dan ketika saya baru saja membeli makanan dan masuk ke dalam rumah. Begitu saya masuk, saya mencium bau aneh yang berasal dari dapur. Siapa yang ada di dapur? Katanya dengan tatapan bingung. Lin Xiu keluar dari lantai 2 saat ini, dengan 2 bola kertas dimasukkan ke hidungnya, hanya ada 2 gadis di rumah, dan aku di atas, menurutmu siapa yang ada di dapur? Apa yang sedang dilakukan istriku? Durian. Tidak heran Gu Chen mencium bau sangat busuk ketika dia memasuki pintu, seolah-olah kaus kaki bau direndam dalam dadi kacang yang difermentasi, lalu dicampur dengan durian untuk kamu makan. Bang bang bang. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Bagaimana jika kamu berhenti memasak kotoran di rumah, Bau? Itu membuat orang-orang di sekitarmu mati. Tapi ketika Gu Chen berjalan untuk membuka pintu, tidak ada orang di luar. Dia bergegas ke dapur, membuka pintu, dan baunya datang. Aku pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa matamu sangat bau? Gu Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan marah. Ling Meixue menoleh dengan cepat ketika dia mendengar ini, hanya untuk melihat klip di hidungnya, terima kasih telah mengingatkan saya. Keju durian yang dibuat dalam oven microwave barusan harusnya sudah siap. Keju durian. Tangki septik meledak. Pantas saja tetangga mengetuk pintu barusan, tinggal di villa sebesar itu, bagaimana bisa memasak kotoran di rumah. Pada akhirnya, bahkan Ling Meixue sendiri marah dan muntah, bahkan jika dia mencubit hidungnya, dia masih bisa mencium baunya. Setelah membuka semua jendela dan pintu selama lebih dari 10 menit, Gu Chen masuk mengenakan masker dan disinfektan, menyemprotkan segala sesuatu di dalam dan luar, dan baunya benar-benar hilang. Nenek, apakah kamu sedang memasak, atau sedang meneliti senjata kimia? Dapurnya hampir diledakkan olehmu. Gu Chen melepas topengnya dan berkata tanpa berkata-kata. Ling Meixue juga terlihat malu saat ini, dia memasukkan sedikit keju ke dalam durian dan mengukusnya di oven microwave, akibatnya setelah tumbukan semuanya digoreng. Aku hanya punya niat baik, aku ingin memasak sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah sedih. Bang! Saat ini, tutup panci di dapur bergetar. Masih ada sesuatu yang direbus di dalam panci.
Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat melihat tutup panci bergerak. Ada, ikan di panci. Ikan. Memang ada ikan di dalam panci, tapi itu ikan hidup. Dia melemparkan asinan kubis yang dibelinya ke dalam panci, dan ikannya masih menggelegak. Apakah kamu memasak ikan, atau memelihara ikan? Gu Chen balas menatapnya dengan wajah bingung dan berkata, kamu harus membunuhnya dulu. Tidak mungkin, dapurnya berantakan, dan Gu Chen hanya bisa membersihkannya. Terus biarkan Ling Meixue terus membuat masalah, dan semua orang bahkan tidak akan berpikir untuk makan malam ini. Lupakan bahwa aku takut padamu, aku akan memasak di masa depan. Gu Chen dengan cepat mendorongnya keluar dan tersenyum kecut. Dia memasak makanan dan hampir menghancurkan seluruh dapur. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Gu Chen dengan cepat memasak beberapa hidangan, karena dia makan sesuatu malam ini untuk menutupi kekurangannya, jadi dia tidak memasak sebanyak sebelumnya. Oke, ayo makan. Gu Chen meregangkan pinggangnya dan tersenyum ringan. Tapi Ling Meixue sepertinya mengingat sesuatu, menepuk kepalanya dan berkata dengan cepat, saya ingat, saya membuat sayap ayam Coca-Cola dan belum memakannya. Saudari Suir, Anda juga bisa membuat sayap ayam Coca-Cola. Ini tidak seperti kamu membeli milik orang lain, mengambilnya kembali dan menghangatkannya di dalam panci, lalu kamu menjadi milikmu lagi. Gu Chen juga tertawa bercanda. Tapi Ling Meixue memberi mereka pandangan kosong. Setelah berjalan ke dapur, dia membuka panggangan isolasi di atas, dan mengeluarkan piring dari dalam. Baru saja aku takut kamu akan mencurinya, jadi aku menyembunyikannya segera setelah aku membuatnya. Dia meletakkan kok chicken wings di atas meja, dan Gu Chen dan Lin Xiu semua pindah untuk melihatnya. Benda gelap ini adalah sayap ayam. Lin Xiu memandangnya dengan curiga dan berkata. Gu Chen mengambil sepotong dan jatuh ke lantai tempat dia jatuh ternyata memiliki 2 retakan. Ya Tuhan, ini lebih keras dari batu. Istriku, meskipun aku bermain-main di luar, aku tidak melakukan apapun yang menyinggungmu. Kamu ingin membunuh suamimu. Ling Meixue tersenyum canggung, aku hanya ingin memasak makanan, maaf. Ada koki top di rumah, apa yang bisa saya masak dengan Anda? Lin Xiu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan berkata. Setelah lama bertanya, Ling Meixue akhirnya mengungkapkan masalah tersebut. Ternyata Tuan Ling akan merayakan ulang tahunnya baru-baru ini, dan dia ingin membuat makanan dengan tangannya sendiri untuk pamer. Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menahan tawa, lupakan, lebih baik kamu berhenti memasak. Ini ulang tahun yang bagus, jadi jangan biarkan kamu mengacaukannya. Biarkan aku melakukannya untukmu. Tidak, apa yang kamu lakukan setulus aku melakukannya sendiri. Ling Meixue mendengus manis, tetapi detik berikutnya dia menoleh dan menatap Gu Chen dan berkata dengan lembut, ngomong-ngomong, pulanglah bersamaku akhir pekan ini. Gu Chen menyeringai jahat. Ling Meixue memberinya pandangan kosong, apa yang kamu bicarakan, kakekku ingin melihatmu. Aku tidak tahu mengapa dia sangat menyukaimu dan membicarakannya setiap hari. Karena Ling Meixue juga anggota keluarga Ling, dia kembali ke keluarga Ling sehari sebelumnya. Pagi-pagi sekali, saya menelepon untuk mendesak Gu Chen menyiapkan hadiah ketika dia datang. Meskipun Ling Meixue tidak menyukai barang-barangnya, tetapi jika dia datang dengan tangan kosong, pasti akan membuat orang berpikir bahwa dia cuek dan kasar. Pada gilirannya, mereka menuding Ling Meixue, jadi mereka menyapanya terlebih dahulu, dan meletakkan uang tunai 20.000 yuan di atas meja ketika mereka pergi. Biarkan dia buka hadiah ini. Jika Anda membeli terlalu banyak, Anda harus membeli setidaknya puluhan ribu barang. Gu Chen bangun pagi-pagi, dan saat menjawab telepon, dia berkata, saya tahu istri saya, Anda telah menelepon sejak Anda pergi tadi malam, dan Anda belum pergi selama sehari, jadi Anda tidak perlu memikirkan saya seperti itu. Mereka datang untuk merayakan ulang tahun, dan sebagian besar hadiah yang mereka berikan bernilai puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu. Ketika Gu Chen bertemu untuk pertama kalinya, dia tidak perlu mengirim terlalu mahal, tetapi dia juga tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Oke, dijamin menyelesaikan tugas. Aku pasti akan membawa hadiah yang akan mengejutkan semua orang, kata Gu Chen sambil menyeringai. Tapi Ling Meixue di ujung telepon berkata dengan sakit kepala, ingat, kamu harus berada di sini sebelum jam 12. Kamu punya alamatnya. Petik 2. Lihat penampilan nimfomu. Bukankah kamu bilang ingin mengejarku sebelumnya? Kenapa kamu mulai pindah? Kata Gu Chen bercanda. Dia meletakkan teleponnya dan berkata dengan wajah mengeluh, kalau begitu aku akan mengejarmu. Apakah kamu setuju? Tidak. Itu dia. Cepat, jangan halangi aku untuk melihat pria tampan lain. Oh. Gu Chen tidak bisa menahan tawa, selain aku, apakah ada orang lain yang bisa disebut tampan? Keenamnya bersedia. Apakah kamu tidak ikut denganku? Anda adalah satu-satunya di rumah hari ini. Tanya Gu Chen sambil mengepak barang-barangnya. Gadis ini mirip dengan Ling Meixue. Sebelum dia datang, dapur penuh sarang laba-laba, dan seluruh keluarga tidak dapat menemukan pisau dapur. Sepertinya 2 orang yang tidak bisa memasak.
Jadi Gu Chen masih ingin mengajaknya makan bersama, dan karena dia dan Ling Meixue adalah pacar yang baik, mereka harus pergi bersama. Ketika saya melihat pamannya, bibi saya marah dan terlihat sombong. Setelah saya berada di sana, saya tidak ingin pergi untuk kedua kalinya. Gu Chen menggaruk kepalanya dan menghela nafas pelan. Tuan Ling juga orang yang tahan cuaca, dan dia telah melihat terlalu banyak emas, perak, dan perhiasan. Membeli sesuatu senilai 10.000 hingga 20.000 yuan untuknya tidak akan mewah, juga tidak akan menonjol di antara hadiah orang banyak. Untuk 20.000 yuan, terlalu sedikit untuk memilih hadiah yang memuaskan dan menyelamatkan muka. Tetapi pada saat ini, ketika seorang petani tua melewatinya dengan seikat barang, dia segera menarik perhatian Gu Chen. Saya melihat petani tua membawa benda ini ke restoran terdekat, tetapi dia diusir setelah beberapa saat. Hautuainia kordata saya yang baru, belilah beberapa. Bos keluar dari toko dan berkata dengan marah, saya adalah toko mie, mengapa membeli Hautuainia kordata Anda? Itu sangat bau, cepat ambil. Saya tidak ingin barang-barang ini untuk saya. Tuan. Saat dia mengambil 2 langkah, dia mendengar suara di belakangnya, dan ketika dia melihat ke belakang, Gu Chen berdiri dan berjalan ke sisi ini. Anak muda, ada apa denganmu? Petani tua itu bertanya dengan heran sambil membungkuk. Karena lelaki tua itu tidak tinggi pada awalnya, dan karena tubuhnya yang bungkuk, dia terlihat lebih pendek. Berdiri di depan Gu Chen, dia baru saja mencapai posisi dadanya. Ditambah lagi, ini sudah akhir musim gugur, tapi dia masih memakai sepasang sandal jerami. Beberapa orang mulai makan pada usia 20 tahun, tetapi beberapa orang masih bekerja di ladang pada usia 70 tahun. Gu Chen melihat barang-barang di dalam kotaknya, aku ingin membeli rumputmu. Hautuainia kordata ini harganya 30 yuan per kati, berapa banyak yang kamu inginkan? Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa dia ingin membeli sesuatu, dia segera meletakkan beliung itu di tanah. Semuanya, kata Gu Chen datar. Semuanya, banyak sekali, bisakah kamu membayarnya? Pria tua itu menatapnya dengan penuh tanya dan berkata. Pemilik toko mie di sebelahnya tidak bisa menahan tawa ketika mendengar Gu Chen berkata, orang tua, kamu benar-benar percaya kata-katanya, jelas dia menggodamu. Berapa banyak hal favorit yang dimiliki pemuda ini sekarang? Saya suka makan ini, dan itu diumpankan ke babi di pedesaan. Hautuainia kordata ini memang digunakan untuk memberi makan babi di pedesaan sebelumnya, tetapi kemudian ditemukan bahwa ramuan ini adalah bahan obat yang sangat berharga. Banyak obat flu dan obat antiinflamasi mengandung bahan ini. Ciri khasnya adalah memiliki bau yang sangat kuat. Sulit ditelan jika dimakan seperti ini, tetapi memiliki efek antiinflamasi yang baik. Ada banyak cara untuk memakannya, salad dingin, atau sup. Masak sebentar, dan rasanya enak sekali. Jangan membelinya, saya akan terus membeli sayuran. Orang tua itu tidak bisa menahan amarah ketika dia mendengar apa yang dikatakan pemilik toko mie. Gu Chen langsung mengeluarkan uang tunai 20.000 yuan dari tasnya, saya mengatakannya. Saya ingin semua rumput ini. Hah, ini, semuanya tidak menghabiskan banyak uang. Ketika dia melihat 20.000 yuan, lelaki tua itu terlalu takut untuk menerimanya, karena takut akan rutinitas. Pemilik restoran mie melihat seseorang membayar 20.000 yuan untuk membeli kordata Hautuainia yang tidak diinginkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Saya berkata, adik laki-laki, kamu punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya, kan? Hanya rumput yang rusak ini, dan jika Anda membeli semuanya, biayanya paling banyak 300 yuan. Mengapa Anda memberinya begitu banyak uang? Barang-barangnya sepadan dengan harganya. Gu Chen berkata dengan nada datar, selain itu, bagaimana Anda bisa yakin bahwa ini adalah Hautuainia kordata? Potong, ada banyak di pasar sayur, dan kamu bisa mencium bau busuk dari jauh. Ini Hautuainia kordata, semuanya ada di daerah pedesaan. Apa yang dimakan orang, berapa banyak orang di kota yang makan sayuran liar ini? Pemilik toko mendengus dingin dan berkata, bahkan jika kamu merasa kasihan padanya dan ingin memberi lebih banyak, kamu tidak perlu memberi terlalu banyak, kan? Melihat betapa berharganya rumput jenis ini, kotak lelaki tua itu sendiri harus memiliki berat setidaknya 30 kati, jika dijual di pasar setidaknya akan terjual beberapa juta. Melihat seperti ini, Gu Chen memberinya 20.000 yuan, siapa yang mengambil keuntungan? Anak muda, saya orang pedesaan. Saya tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu di kota. Saya hanya tahu bagaimana menjual sayuran. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 200 yuan. Orang tua itu mungkin terkejut, dengan 20.000 yuan itu, jadi dia buru-buru berkata. Oke, jika ada di masa depan, aku akan membawakannya untukmu. Pria tua itu mengangguk dan berbisik. Melihat pemandangan tersebut, pemilik rumah makan mie di sebelahnya sepertinya menemukan peluang bisnis, bahkan menduga harga Hautuainia kordata semacam ini akan naik tajam di masa depan. Dia buru-buru membisikkan instruksi kepada rekannya. Karena perbuatan Gu Chen, harga Hautuainia kordata di pasar sayur Chengnan naik 3 kali lipat di pagi hari.
Tetapi aneh untuk mengatakan bahwa tidak ada yang membelinya ketika harganya murah, tetapi ketika harganya naik, mereka mulai membelinya dengan gila-gilaan. Membawa seikat besar ambergris, Gu Chen meletakkannya di bingkai di depan sepeda. Tepat ketika dia hendak pergi, telepon di sakunya berdering, dan ketika dia mengangkatnya, itu adalah panggilan Ling Meixue. Begitu telepon terhubung, suara kesal Ling Meixue datang. Kenapa kamu belum datang? Perjamuan akan segera dimulai. Gu Chen sedang mengendarai sepeda sambil memegang ponselnya, ini dia. Aku sedang dalam perjalanan, dan aku akan tiba di sana dalam 20 menit. Setelah menutup telepon, dia menuju villa keluarga Ling di selatan kota dengan seluruh kekuatannya. Semua orang tahu bahwa villa ini biasanya terletak di pinggiran kota, dan keluarga Ling berjarak sekitar 30 km dari pusat kota, bukan zona pengembangan, dan villa diperbaiki sendiri dengan biaya 3 hingga 4 juta. Untuk 3 hingga 4 juta yuan, Anda mungkin hanya dapat membeli rumah yang didekorasi dengan baik lebih dari 100 meter persegi di pusat kota, tetapi di daerah perkotaan dan pedesaan terpencil, 3 hingga 4 juta yuan dapat membangun villa 3 lantai, dan dekorasi dapat dilakukan dengan sangat baik. Keluarga Ling hanyalah sebuah keluarga kecil di Jiangsu, paling-paling itu adalah keluarga kelas 3, dan itu pasti tidak ada bandingannya dengan keluarga Jiang, jadi orang-orang yang datang hari ini seharusnya hanya menjadi anggota keluarga kelas 3. Setelah keluar dari perkotaan, semakin sedikit orang di jalan, hanya sesekali ada beberapa orang yang jarang. Melihat sudah waktunya tiba di Villa Ling, telepon berdering lagi. Sudah hampir sampai, kenapa kamu masih menelepon? Gu Chen bergumam dan membiarkan telepon terus berdering. Setelah sampai di dekat villa, saya menemukan tempat di mana sepeda bersama bisa diparkir, barulah saya mengetahui telepon yang masih berdering. Saya pikir itu adalah panggilan Ling Meixue, tetapi saya tidak menyangka itu adalah Jiang Ximing. Halo, Tuan Gu, maaf mengganggu Anda. Saya sudah mendaftarkan mobil ini, apakah menurut Anda harus datang dan mengendarainya sendiri, atau haruskah saya mengirimkannya? Jiang Ximing berkata dengan cemas di ujung telepon. Setelah Gu Chen menghentikan sepedanya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pinggir jalan, saya di Jalan Ningyuan, tapi saya akan makan sekarang. Jangan terburu-buru, ada yang harus saya lakukan di sini, saya akan menelepon Anda ketika saya datang, nanti. Setidaknya sudah di depan banyak keluarga lain. Masukkan ponsel ke dalam tas, lalu masuk dengan kantong plastik hitam. Berhenti. Kedua pria di pintu menghentikan Gu Chen dari kiri ke kanan, memandangnya dari atas ke bawah dengan marah dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Ketika kedua pria parubaya itu mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu di sini untuk menghadiri ulang tahun ke-80 Ling tua? Anak siapa kamu? Apa yang ada di dalam tas, buka untuk kami periksa. Membuka kantong plastik hitam dan menunjukkan kepada mereka, dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Hautuainia Cordata di dalamnya. Dengan ragu-ragu, mereka terlalu banyak tertawa, yang menarik banyak orang. Bocah ini jelas ingin masuk untuk makan dan minum. Di mana seseorang bisa membawa Hautuainia Cordata sebagai hadiah untuk ulang tahun ke-80. Pria botak di sebelah kiri berkata dengan marah, sepertinya diambil di pinggir jalan. Saya kira saya belum pernah melihat adegan sebesar ini dan ingin masuk dan menipu sesuatu untuk dimakan. Bisakah trik kecilmu ini lolos dari mataku yang berapi-api? Itu dia, hari ini adalah ulang tahun lelaki tua itu yang ke-80. Siapa di antara kita yang bisa datang ke sini tidak saling kenal, hanya karena ingin masuk? Pria parubaya kurus di sebelah kanan berkata dengan marah. Banyak orang di sekitarnya juga datang untuk menonton kesenangan, dan tidak jarang tertangkap makan dan minum. Seringkali ketika sebuah keluarga besar, menghibur banyak orang di rumah, beberapa orang yang berani dan hati-hati akan mengemas diri sebagai tamu dan makan dan minum bersama mereka. Banyak orang benar-benar tidak menyadarinya. Dia laki-laki saya. Saat ini, suara seperti itu datang dari luar kerumunan. Tidak ada orang yang diizinkan masuk. Pria parubaya berkepala botak di sebelah kiri berkata dengan marah. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia menoleh dan melihat Ling Meixue berjalan keluar dari kerumunan. Pria parubaya botak itu memandangnya dan menundukkan kepalanya dan berkata dengan gemetar. Ling Meixue memelototi Gu Chen, dan berkata dengan nada dingin, ikuti aku masuk. Oke, petik 2. Gu Chen tidak marah sama sekali, dan masuk dengan wajah cemberut. Sepanjang jalan, banyak orang mengumpulkan pandangan mereka. Beberapa bahkan secara terang-terangan menunjuk ke arah Gu Chen dan Ling Meixue dan bergumam. Bukankah aku memintamu untuk membeli hadiah? Ling Meixue mencubit lengannya dan berkata dengan marah. Gu Chen menatapnya dengan wajah sedih, aku membawanya. Bukankah ini hadiah? Saat dia berbicara, dia mengangkat kantong plastik hitam di tangannya, dan Ling Meixue sangat marah sehingga dia ingin menendangnya. Kuberikan Anda 20.000 yuan, Anda membeli banyak Cordata Hautuainia. Di mana uangnya? Dia memelototi Gu Chen dan berkata dengan marah. Aku membeli rumput. Kamu, 20.000 yuan untuk membeli barang ini. Aku akan marah padamu. Jika itu normal,
Ling Meixue tidak akan begitu marah, tetapi hari ini adalah hari ulang tahun kakeknya. Orang tua itu sangat menyukai menantu ini, dan orang tua itu pasti senang dengan apapun yang dia berikan, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan bergosip. Ini adalah pertama kalinya cucu menantu membawa 2 botol anggur, tetapi dia hanya membawa sekantong Hautuainia cordata. Ini bukan rumput biasa, ini memiliki efek ajaib pada tubuh orang tua, dan harganya bisa mencapai 2 juta yuan. Gu Chen menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Ling Meixue menutupi dahinya dan berkata tanpa berkata-kata, kamu benar-benar ingin membuatku malu di depan para tetua di rumah hari ini, kan? Lihat apa yang kamu katakan, kamu adalah istriku, bagaimana aku bisa mempermalukanmu? Maka kamu seharusnya tidak membeli omong kosong ini seharga 20.000 yuan. Ling Meixue sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Jika ada cukup waktu, dia harus menyiapkan hadiah baru, tetapi saat ini perjamuan sudah dimulai, dan tidak banyak waktu tersisa. Lupakan saja. Ling Meixue menghela nafas pelan dan berkata, ingat. Kelak, jika ada yang mengatakan sesuatu tentangmu, jangan salahkan. Apapun yang mereka katakan, tersenyumlah dan jangan berbicara. Oke, kata Gu Chen sambil menyeringai. Aku tidak tahan denganmu. Mendorong membuka pintu dan masuk, saya kebetulan melihat seorang pria berjas dan sepatu kulit membaca hadiah dari semua orang. Melihat pemandangan ini, Ling Meixue diam-diam berteriak di dalam hatinya, ini tidak baik. Bersambung.